Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jesslyn Angelika Permana. Aku Gaisani Puspita Handayani. Halo semuanya, pernah gak sih kalian makan bareng sama teman etnis Tionghoa, tapi tiba-tiba ada drama, kayak rebutan siapa sih yang bakal bayar tagihan? Atau mungkin kalian bingung kenapa mereka jarang bilang enggak secara langsung? Hari ini kita akan membedah konsep Nyanse dan Guanxi dalam komunikasi budaya Tionghoa dan bagaimana sih cara kita sebagai orang Indonesia beradaptasi sama hal tersebut. Lalu di sini saya akan analisis mendalam konsep Nyanse, Guanxi, dan Hexie dalam interaksi Tionghoa serta komparasinya dengan budaya Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat lagi lebih dalam, pola komunikasi masyarakat Tionghoa ini sebenarnya bisa dijelaskan lewat 3 konsep utama, yaitu ada Mianzi, Guanxi, dan Hexie. Nah, yang pertama ini Mianzi atau muka. Dalam praktiknya ini bisa bikin komunikasi jadi cenderung tidak langsung. Nah, orang Tionghoa biasanya menghindari konfrontasi terbuka karena itu bisa merusak harga diri seseorang di depan umum. Jadi kritik atau penolakan ini sering disampaikan secara halus, bahkan kadang tersirat juga. Yang kedua ini ada Guanxi. Ini bukan sekedar hubungan biasa, tapi jaringan relasi yang dibangun dari kepercayaan dan timbal balik. Makanya dalam banyak situasi ini komunikasi tidak hanya bergantung pada isi pesan, tapi juga pada siapa sih yang menyampaikan dan seberapa dekat hubungan tersebut. Lalu yang ketiga ini ada Hexie atau harmoni. Prinsip ini membuat komunikasi lebih diarahkan untuk menjaga keseimbangan dan menghindari konflik. Akibatnya keputusan ini tuh sering diambil dengan mempertimbangkan stabilitas hubungan. Jadi bukan hanya efisiensi atau kecepatan aja. Nah, jadi kalau kita analisis lagi menggunakan teori komunikasi, budaya Tionghoa ini cenderung termasuk high context culture, di mana makna ini tidak selalu disampaikan secara eksplisit, tapi juga lewat situasi, relasi, dan konteks sosial. Nah, jadi sementara itu jika dibandingkan dengan Indonesia, sebenarnya ada kesamaan dalam hal menjaga sopan santun dan kolektivisme. Terus, namun orang Indonesia ini juga umumnya lebih fleksibel dan ekspresif, sedangkan budaya Tionghoa ini lebih terstruktur dan sangat mempertimbangkan hierarki serta relasi dalam komunikasi. Dari sini juga kita bisa simpulkan bahwa perbedaan gaya komunikasi ini bisa jadi kekuatan, tapi juga potensi kesalahpahaman jika tidak dipahami dengan baik. Analisis teoritis komunikasi lintas budaya Tionghoa. Untuk membedah perilaku komunikasi etnis Tionghoa secara ilmiah, kita menggunakan 2 kerangka teori utama. Yang pertama adalah dimensi budaya Geert Hofstede dan teori konteks Edward T. Hall. Yang pertama itu dimensi budaya Geert Hofstede. Hofstede memetakan perbedaan budaya melalui dimensi-dimensi yang sangat relevan dengan pola komunikasi Tionghoa. Yang pertama itu Power Distance Index atau PDI. Di Tionghoa itu PDI-nya tinggi, mencapai 80. Masyarakat Tionghoa memiliki penerimaan tinggi terhadap hierarki dalam komunikasi. Hal ini tercermin melalui rasa hormat absolut kepada atasan atau orang tua. Keputusan cenderung bersifat top-down, di mana bawahan jarang menyanggah pendapat pemimpin secara terbuka, berbeda dengan Indonesia. Yang terus selanjutnya ada kolektivisme, skor IDF rendah hanya 20, identitas individu melekat pada kelompok, keluarga atau perusahaan. Komunikasi diarahkan untuk menjaga keutuhan internal kelompok dan melindungi kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya ada long term orientation atau LTO yang tinggi yaitu 87. Budaya Tionghoa itu jangka panjang yang sangat erat dengan konsep Guanxi. Komunikasi dipandang sebagai investasi hubungan. Fokusnya bukan pada hasil instan, melainkan manfaat berkelanjutan di masa depan. Nah, yang kedua ada teori konteks Edward T. Hall. Teori ini menjelaskan bagaimana informasi disampaikan berdasarkan kedekatan budaya dengan konteks situasi. Yang pertama, high content culture atau konteksnya tinggi. Komunikasi Tionghoa itu sangat bergantung pada konteks, pesan bersifat implisit dan samar. Nah, maknanya itu tidak hanya ditemukan oleh kata-kata yang diucapkan, tetapi juga oleh siapa yang berbicara, situasi sosial, serta isyarat non-verbal. Nah, pola komunikasi sirkular berbeda dengan pola low context atau linear langsung. Komunikasi Tionghoa itu cenderung sirkular. Pembicaraan sering dimulai dari topik basa-basi untuk membangun kenyamanan dulu sebelum masuk ke poin utama. Tujuannya adalah menjaga Mianzi dan Hexie dalam hubungan.
Jadi, meja makan adalah arena utama di mana mianzi dan guanxi dipraktikkan secara ritual. Di China, perjamuan makan malam bukan sekedar aktivitas biologis, melainkan instrumen diplomasi sosial dan bisnis yang sangat diatur oleh protokol. Lalu selanjutnya itu ada seating arrangement dan hierarki penentuan tempat duduk merupakan ekspresi langsung dari jarak kekuasaan. Tamu dengan status sosial tertinggi atau usia tertua selalu ditempatkan di kursi kehormatan atau seat of honor yang biasanya berada di tengah dan menghadap ke timur atau pintu masuk utama. Tuan rumah biasanya duduk di posisi yang paling tidak mencolok, dekat dengan pintu dapur atau layanan, untuk menunjukkan kesiapannya melayani tamu-tamunya. Kesalahan dalam mengatur posisi duduk dapat dianggap sebagai penghinaan serius terhadap mianzi tamu tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada ritual bill fighting atau membayar tagihan. Salah satu fenomena yang unik banget di dalam budaya makan Tionghoa adalah perdebatan sengit mengenai siapa sih yang akan membayar tagihan. Berbeda kayak di Indonesia, tindakan berebut membayar seluruh tagihan dianggap sebagai bentuk kesopanan tingkat tinggi dan upaya untuk memberi muka kepada orang lain sekaligus menunjukkan kemampuan ekonomi diri sendiri. Membagi tagihan secara merata atau splitting the bill atau AAC dalam konteks jamuan formal seringkali dianggap sebagai tanda bahwa hubungan tersebut belum cukup dekat atau terlalu transaksional. Beda banget gak sih kayak di Indonesia? Lalu selanjutnya itu ada tabu dan etiket sumpit. Penggunaan sumpit juga syarat dengan makna simbolis. Menancapkan sumpit secara vertikal dalam mangkuk nasi adalah tabu yang sangat dilarang karena menyerupai dupa yang diletakkan di depan altar arwah. Tindakan ini dianggap membawa kesialan dan sangat menyinggung tuan rumah. Selain itu, menggunakan sumpit untuk menunjuk orang atau melambai-lambaikannya saat berbicara dianggap sebagai tanda kurangnya pendidikan dan sopan santun. Nah, analisis kasus nyata yang kita bawa itu adalah tentang komunikasi tidak langsung dan konflik lintas budaya. Pemahaman terhadap budaya konteks tinggi menjadi sangat krusial ketika menghadapi penolakan. Masalahnya, di dalam budaya Tiongkok itu, kata tidak adalah kata yang jarang diucapkan secara langsung. Studi kasus kami adalah penolakan halus dalam sebuah skenario bisnis. Seorang mitra Tionghoa mungkin merespon sebuah proposal yang tidak dia sukai dengan kalimat, "Kami akan mempelajarinya lebih lanjut," atau "Mungkin ini agak sulit untuk saat ini." Jadi mereka nggak langsung ngomong tidak. Bagi orang dari budaya yang konteksnya rendah, kalimat ini mungkin dianggap sebagai peluang untuk negosiasi lebih lanjut. Namun, dalam konteks Tionghoa, ini seringkali merupakan cara halus untuk mengatakan tidak tanpa merusak nianze pengaju proposal. Analisis terhadap perilaku ini menunjukkan bahwa komunikasi tersebut didorong oleh keinginan untuk menjaga harmoni atau hexie. Jika seseorang menolak secara langsung, dia dianggap telah merobek wajah lawan bicaranya, yang dapat menutup pintu kerjasama di masa depan. Selanjutnya ada konflik di lingkungan kerja China versus Indonesia. Kesalahpahaman sering terjadi dalam interaksi antara tenaga kerja ekspatriat Cina dan pekerja lokal Indonesia. Berdasarkan penelitian beberapa perusahaan, perbedaan gaya komunikasi non-verbal dan volume suara menjadi pemicu utama ketegangan. Lalu yang pertama itu ada interpretasi isyarat jari. Orang Tiongkok sering memberikan isyarat bahasa tubuh yang singkat, seperti acungan jempol sebagai tanda setuju, lalu langsung pergi tanpa konfirmasi verbal lebih lanjut. Di Indonesia, isyarat jempol biasanya disertai dengan kata-kata konfirmasi dan dipertahankan hingga lawan bicara merespons. Gaya Tiongkok yang dianggap buru-buru ini sering disalahartikan oleh orang Indonesia sebagai sikap tidak sopan atau tidak menghargai. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua ada volume suara dan intonasi. Bahasa Mandarin itu memiliki karakteristik tonal yang membuat percakapan biasa terdengar keras dan tegas bagi telinga orang Indonesia. Makanya, pekerja lokal sering merasa sedang dibentak atau dimarahi, padahal ekspatriat tersebut hanya berbicara dengan volume normal mereka. Hal inilah yang menciptakan hambatan emosional yang menghambat produktivitas. Bagaimana Anda menetralkan suasana agar rekan bisnis non-Tionghoa itu tetap merasa dilibatkan? Kalau saya sih selalu berusaha transparan gitu ya, terutama dalam mitra saya gitu. Apalagi saya kan kalau berusaha berkata-kata atau berbincang biasanya sih keceplosan gitu ya, menggunakan bahasa istilah Mandarin gitu. Ya saya kan langsung menerjemahkannya gitu ya, soalnya ya refleks gitulah. Dan
atau menjelaskan konteksnya gitu sambil bercanda agar suasananya cair gitu. Jadi nggak seberapa tegang atau nggak seberapa intensis gitulah. Dan kuncinya adalah inklusi gitu ya. Jangan biarkan orang lain gitu merasa ada tembok dalam bahasa yang sengaja dibangun gitu. Jadi nggak ada pilah-pilah atau tidak membatasi gitu loh. Menurut aku ya, percaya pada kemampuan diri sendiri itu tetap bagus, tapi kuansi itu kan relasi ya. Jadi relasi itu yang membukakan jalan kepada orang-orang yang lebih mempercayai kemampuan kita gitu. Jadi tetap perlu kuansi itu ya. Bagaimana cara generasi baru memodifikasi ritual makan formal agar tetap sopan tanpa merasa terbebani oleh protokoler nuansa yang rumit? Jadi gimana ya? Menurut saya sih modifikasinya ini lewat casual respect. Tetap sopan tapi lebih santai. Terus juga fokus ke obrolan yang berkualitas daripada pusing mikirin gengsi atau aturan duduk yang aneh. Oke. Lanjut yang ketiga itu, apakah budaya makan bersama untuk membangun relasi ini akan tetap bertahan di tengah gaya hidup digital yang serba cepat saat ini? Menurut saya budaya makan bersama tuh masih akan tetap bertahan karena penting untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Tapi bentuknya tuh kini lebih fleksibel, sederhana dan tidak harus selalu formal. Oke, yang kedua, bagaimana Analisis kritis, potensi konflik dan strategi mitigasi. Interaksi antara gaya komunikasi Tionghoa yang sangat terstruktur dan gaya Indonesia yang lebih fleksibel namun sensitif dapat menciptakan friksi jika tidak dikelola dengan baik. Nah, setelah kita mendalami akar konfliknya itu adalah mispersepsi terhadap karakter. Potensi konflik terbesar muncul ketika orang Indonesia menganggap orang Tionghoa sebagai sosok yang tidak tegas atau penuh rahasia karena komunikasi mereka yang terlalu berbelit demi menjaga muka. Sebaliknya, orang Tionghoa mungkin melihat orang Indonesia sebagai sosok yang terlalu blak-blakan dalam hal emosi atau kurang disiplin dalam hal waktu dan janji bisnis. Perbedaan skor dalam dimensi masculinity, Cina itu 66, sedangkan Indonesia hanya 46, menunjukkan bahwa Cina lebih berorientasi pada hasil dan kompetisi yang mungkin terasa terlalu agresif bagi orang Indonesia yang lebih mengutamakan harmoni internal atau femininity. Strategi adaptasi dan solusi. Untuk menciptakan jembatan komunikasi yang efektif, beberapa strategi perlu kita terapkan. Yang pertama, sensitivitas terhadap muka atau face sensitivity. Komunikator harus belajar untuk memberikan kritik secara private. Menegur rekan kerja Tionghoa di depan tim adalah cara tercepat untuk menghancurkan hubungan kerjasama. Sebaliknya, memberikan pujian yang tulus di depan publik akan sangat memperkuat kuansi. Selanjutnya, solusi yang kedua, manajemen ekspektasi dalam kuansi. Penting untuk dipahami bahwa pemberian hadiah atau bantuan dalam Tionghoa selalu menyiratkan timbal balik. Bagi orang Indonesia, hal ini harus dikelola agar tidak terjebak dalam praktik yang melanggar kode etik profesionalitas atau hukum seperti gratifikasi. Namun, tetap menghargai niat baik pembangun hubungan. Literasi nonverbal dan paralinguistik mempelajari bahwa volume suara tinggi bukan selalu tanda kemarahan dan bahwa jeda panjang dalam pembicaraan mungkin merupakan tanda pertimbangan mendalam, bukan ketidaktahuan. Dan yang terakhir, penggunaan istilah penghubung. Mempelajari frasa-frasa Mandarin yang berkaitan dengan kesopanan dapat menjadi pembuka pintu yang luar biasa. Kalimat seperti Nin Hao, halo yang sopan, atau Xie Xie Ni de Zhou Dai, terima kasih atas keramahannya, untuk menunjukkan minat pada kartu nama mitra bicara dengan kedua tangan adalah tindakan kecil yang memberi nuansa besar. Menurut aku Jadi, kesimpulan dari 4 narasumber yang kami wawancarai adalah komunikasi budaya Tionghoa berpusat pada pemeliharaan mianse atau martabat, kuansi atau jaringan hubungan, dan heshe atau harmoni, yang diklasifikasikan sebagai budaya konteks tinggi. Meskipun memiliki kesamaan sifat kolektivisme dengan budaya Indonesia, perbedaan dalam cara mengelola konflik dan
otoritas seringkali memicu benturan sosiologis. Oleh karena itu, kunci sukses interaksi lintas budaya ini bukan hanya sekedar penguasaan bahasa, melainkan adaptasi gaya komunikasi Ru Xiang Sui Su. Efektivitas komunikasi ini tidak diukur dari jumlah informasi yang tersampaikan, melainkan dari kemampuan menjaga keharmonisan hubungan tanpa merusak muka lawan bicara.